Selamat pagi. Dan selanjutnya saya ingin berbagi tentang power of positive doing atau kekuatan berbuat positif. Ini saya mengacu pada satu buku karya Ivan Bernal yang mengatakan bahwa setiap orang menginginkan sukses dalam hidup. Kita bahkan memahami bahwa mendapatkan sukses adalah hak semua orang. Masalah yang biasa dihadapi banyak orang adalah bahwa mereka terus melirik kepada orang-orang lain. Ya, melirik kepada orang lain untuk melihat apa yang telah mereka capai. Dan melirik terus ke Pak Hasim. Kita terprogram untuk melihat keluar dari kita untuk mencari kunci sukses. Kenyataannya adalah bahwa sukses merupakan proses pribadi yang masing-masing dari kita harus capai dengan cara kita sendiri. Itulah yang menjadi cakupan kekuatan berbuat positif, katanya. Ivan Bernal pernah berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dari seorang wakil direktur perusahaan manufaktur menjadi seorang tunawisma pada musim dingin di New Hampshire. Ironis sekali ya. Kemudian dalam perjalanan dia berangkat menjadi seorang pengarang, pembicara, konsultan. Ivan belajar dari apa yang bermanfaat dalam hidup ini. Kemudian pemikiran-pemikirannya dituangkan di dalam buku yang berjudul Power of Positive Doing. Kemudian beliaunya membuat formulasi tentang 12 strategi untuk mengendalikan hidup Anda. Namun dalam bukunya ada pemikiran-pemikiran yang cukup relevan dalam untuk mencapai sukses, sehingga saya memberanikan diri untuk menambah 2 strategi menjadi 14 strategi sederhana. Karena dalam buku beliau sampai penutup itu ada catatan akhir dan ada langkah-langkah positif. Ini memang membingungkan pembaca ini. Ada 14 bab, 1 bab penutup, semuanya ada catatan akhir dan ada langkah-langkah positif. Nah, karena ada 2 yang bagus, saya mencoba memberanikan diri, saya masukkan menjadi 14 langkah strategi sederhana menurut beliau. Sebelum saya mengelaborasi 14 strategi, terlebih dahulu kita akan awali dengan satu pertanyaan. Apa itu sukses? Ternyata sukses adalah melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Ini jadi relevan dengan apa yang disampaikan Bu Lizzie tadi tentang sukses ya. Jadi sukses adalah melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Ini adalah sukses. Sukses adalah suatu perjalanan. Jalur tersebut tetap ada selama Anda masih bernapas. Dan Anda bisa menciptakan sendiri sukses Anda, bukan hanya dengan apa yang Anda ketahui, tetapi dengan apa yang Anda lakukan. Jadi sukses ini bukan hanya perlu kita ketahui, tapi yang paling penting bagaimana tindakan kita untuk melakukan sehingga sukses bisa kita capai. Selanjutnya marilah kita simak tentang 14 strategi untuk mengendalikan hidup kita. Penting untuk kita pahami, Ibu Bapak sekalian, apabila kita bicara masalah strategi, di dalamnya adalah ada yang dikatakan bahwa strategi meliputi adanya goals, adanya tujuan, ya. Kemudian ada ways caranya, dan means itu sumber daya. Jadi kalau kita bicara masalah strategi, 3 hal inilah yang perlu kita garis bawahi. Bahwa di dalamnya selalu ada goals, tujuan, ada means, ya, ada sarana prasarana, dan juga ada ways, ada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi pertama adalah berdamailah dengan diri Anda, ya. Berdamailah berdamailah dengan diri Anda. Pertumbuhan pribadi terjadi melalui tahap-tahap pengembangan. Anda tidak akan pernah menjadi produk jadi seperti seperangkat furniture, katanya. Perlu waktu seumur hidup untuk hidup, tumbuh dan belajar dari pasang surutnya kehidupan.
Jadi masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita bertumbuh secara pribadi ini ternyata kuncinya juga seperti yang dikatakan Bu Lisa tadi, bahwa kita jangan pernah berhenti belajar, teruslah membaca, teruslah membaca. Life is a learning process. Hidup ini adalah ya proses pembelajaran. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya. Dan yang berikutnya, pertanyaan membuka pintu pengetahuan. Jangan takut untuk bertanya. Ya. Ini di dalam buku Ivan Bernard ini memang bahasanya itu bahasa puitis semua gitu. Sehingga saya lama-lama ngikutin cara berpikir dia itu jadi Shakespeare gitu. Jadi kemudian bersabarlah dengan diri Anda. Ini kan kalimat-kalimat yang keren nih Pak Hernanto ya. Bersabarlah dengan diri Anda. Kemudian nomor 4, perubahan membutuhkan waktu. Dan yang paling penting di dalam perubahan ini tentunya kita kan sering dengar, kamu harus berubah, kamu harus begini, kamu. Tapi lupa, kita tidak merubah diri kita sendiri. Padahal untuk berubah, yang paling penting kita harus berubah, ya harus berubah dulu adalah kita sendiri. Kita jangan terlalu nyaman di zona nyaman katanya. Kita harus melakukan perubahan. Kemudian yang strategi kedua adalah perbuatan positif. Ya, adalah perbuatan positif. Perbuatan positif berarti berpikir positif, termasuk bermimpi di siang bolong, berdoa dan berfantasi. Penting bagi proses yang disebut hidup. Dari sanalah penyelesaian masalah dan kreativitas berasal. Jadi berpikir positif telah mengubah ribuan jiwa ya, menjadi lebih baik. Setiap pribadi yang sukses telah belajar untuk mencapai sasaran yang tinggi dengan memberikan pembicaraan positif yang bersemangat pada dirinya. Membicarakan impian, doa, dan fantasi kita membantu kita untuk berpikir fokus dan mendefinisikan lebih lanjut apa yang sebetulnya kita inginkan dari hidup. Jadi berbicara positif akan menggerakkan banyak orang menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ingat bahwa sukses adalah suatu perjalanan. Jalur tersebut tetap ada selama Anda masih bernafas. Sehingga sukses harus diciptakan selangkah demi selangkah. Dan perlu diingat juga bahwa pilihan Anda akan menentukan nasib Anda. Ini adalah strategi 2, perbuatan positif, ya, karya Ivan Bernard. Kemudian strategi ketiga adalah jadilah penanya yang baik. Ya, jadilah penanya yang baik. Kebanyakan orang takut mengajukan pertanyaan. Ya. Kebanyakan orang takut mengajukan pertanyaan atau ditanya gitu. Takut mengajukan pertanyaan dan juga takut ditanya. Mereka takut kalau mereka akan tampak bodoh atau tidak terpelajar. Hal ini berhubungan dengan kurangnya keyakinan. Oleh karenanya, membuat loncatan dalam hal pengembangan pribadi dan profesional, Anda akan menemukan caranya untuk melakukan sesuatu. Jadi memang sekali lagi Bapak sekalian, di dalam bagaimana kita mengembangkan diri ini, kita memang tidak pernah berhenti belajar. Ya. Harus terus belajar. Saya terinspirasi dengan Pak Nasr itu. Begitu pensiun, tapi masih mau mengejar sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan wawasan. Ya. Beliau doktor, beliau masih mau ya, bergabung dengan kegiatan-kegiatan akademis. Inilah yang seharusnya kita kembangkan terus. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup adalah proses belajar. Ya Pak Nasr, seperti itu kira-kira Pak Nasr ya. Keren habis. Jadi penting untuk kita perhatikan bersama apa yang dikatakan orang Yunani kuno, bahwa hidup yang tidak diselidiki tidak layak dijalani. Jadi orang Yunani kuno mengatakan demikian, bahwa hidup yang tidak diselidiki tidak layak dijalani. Sehingga semuanya ini perlu kita pahami bahwa apa yang harus kita kerjakan dan akan kita kerjakan harus diperhatikan dulu, diselidiki dulu, yang kemudian kalau layak terus kita jalani.
Jika Anda memperhatikan orang-orang besar, paling progresif, dan sangat sukses yang pernah hidup sepanjang sejarah, Anda akan melihat bahwa mereka secara umum mengajukan pertanyaan lebih baik daripada orang-orang yang tidak sukses. Intinya adalah bahwa setiap pribadi bisa menjadi luar biasa sukses asalkan mereka diberi pengetahuan yang sesuai dan mampu memahami kekuatan berbuat positif. Jadi Ibu Bapak sekalian, berbuat positif ini menurut Evan Burner ini merupakan sesuatu hal yang harus selalu kita lakukan. Juga demikian dengan berpikir positif. Karena dalam keseharian kita, kalau kita selalu menyiapkan hal-hal yang positif, ya, itu biasanya akan tercipta itu hal-hal yang positif dan akan bisa diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Lanjut, strategi keempat adalah tidak ada kebetulan. Kita bersama-sama di tim Susi Suryono ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya by design ya, semuanya kita atur. Kita memahami bahwa kita dalam kebersamaan ini sekali lagi bukan secara kebetulan. Di awal pertemuan, Bu Susi, kemudian ada Pak Hernanto, saya, kemudian mendesain satu kegiatan seperti ini, tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, semua by design, semua direncanakan. Jadi ketika kita memahami bahwa sukses Anda harus berasal dari dalam Anda sendiri, inilah yang perlu kita pahami bersama. Tapi dalam kebersamaan ini kita bisa saling membantu ya, saling bisa mendorong, ya, saling bisa mengangkat, saling bisa memberikan sesuatu yang bernilai nantinya. Dan sukses dan kegagalan adalah hasil dari pilihan Anda, yang Anda lakukan tidak ada kebetulan. Jadi kalau kita gagal atau sukses, itu adalah pilihan kita ya, karena tidak ada yang kebetulan. Ya. Memang di dalam proses kegiatan kita di Review Internasional ini, khususnya dalam konteks bagaimana kita mendorong para klien untuk bergabung dengan kita, ini memang perlu semangat yang luar biasa. Kita nggak boleh ya hanya hit and run saja, kita nggak boleh hanya sekedar menyiapkan saja, kita harus ikuti. Kita harus ikuti, harus terus menerus ya. Kegiatan kita ini harus berlanjut, tidak bisa terpotong atau dipotong begitu saja. Kita harus terus dan terus sehingga pada suatu saatnya pasti ya, insya Allah kita akan berhasil. Jadi kalau kita sudah memilih istilahnya bergiat di Review Internasional ini, kita harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan saat sekarang. Kita nggak boleh hanya sekedar hits and run, tapi harus berlanjut. Anda hari ini berhasil dari pilihan yang Anda buat di masa lalu. Jadi ketika kita sudah berniat bergabung di Review Internasional, ini adalah sebuah pilihan. Ya. Pilihan ini tentunya kaitannya dengan masa lalu. Masa lalu kita sudah memutuskan untuk bergabung di Review, inilah yang menjadi pilihan kita, dan kita jangan ragu-ragu dengan pilihan kita. Kemudian satu-satunya menuju sukses adalah berbuat positif. Lagi-lagi berbuat positif dan berpikir positif, ini harus kita lakukan secara berlanjut. Dan strategi kelima adalah fondasi Anda penting. Ibu Bapak sekalian, Anda penting ini katanya adalah kiat nomor 1 gitu. Kiat nomor 1 ini Anda harus penting. Nah, kita ini penting. Kalau kita nggak nganggap diri kita penting, ya ngapain kita berada di sini? Kita yang ada di sini yang bergabung dengan tim Suryono adalah orang-orang penting. Jadi kita ini penting. Kita harus ingat dan digarisbawahi bahwa kita ini penting. Anda penting. Kita penting. Aku penting, orang lain juga penting. Jadi kita harus menghormati orang lain. Jadi kuncinya adalah hormati orang lain. Karena saya ingin dianggap penting dan orang lain penting, maka hormati orang lain. Dan untuk menghormati orang lain menjadi orang penting memerlukan komitmen yang kuat, ya, memerlukan komitmen yang kuat.
Dan ini memang harus kita biasakan, bahwa kita harus menghargai orang lain, kita harus menghormati lain, kalau kita ingin dihormati orang lain. Anda adalah mesin, ya dengan kemampuan kita bisa berlaku sebagai mesin, sebagai komputer, dan struktur yang luar biasa. Jadi kita ini penting, karena dengan kemampuan olah pikir kita, kemampuan bagaimana kita menghadapi orang lain, ini adalah satu hal yang membuat kita menjadi penting. Seperti yang Bu Lucy katakan tadi, mungkin kita juga sudah pernah membahas itu ya. Kita punya 3A, 3E, ya, adalah appearance, kita punya attitude, dan kita punya ability. Itu sebetulnya sudah menjawab apa yang dikatakan Bu Lisa tadi. Kita harus berpenampilan keren ya, harus memperhatikan body odor, harus memberikan abab gitu kan. Jadi bau mulut itu memang satu hal yang mutlak ya. Jadi memang ini kelihatannya juga 11-12 dengan yang diinginkan Bu Susi. Ya. Jadi yang kelima, sesuatu yang luar biasa jika Anda menganggap bahwa pada kenyataannya orang lain sangat berharga, berarti, dan harus diperlakukan penting. Jadi Ibu-Bapak sekalian, kunci di sini adalah kita harus menghargai orang lain. Kita harus menganggap bahwa mereka itu berharga, mereka itu berarti, dan harus diperlakukan penting. Ketika kita mampu memperlakukan mereka dengan hal-hal yang positif ini, tentunya mereka juga akan menghargai kita, bahwa kita juga penting bagi mereka. Ini strategi ke-5. Kemudian strategi ke-6 adalah kejujuran mutlak. Kejujuran mutlak ini katanya Ivan Bernal adalah ini kunci kedua. Yang pertama tadi Anda penting, yang nomor 2 adalah kejujuran mutlak. Memang kalau kita bicara kejujuran ini, banyak sekali buku yang pernah saya baca, itu justru menomorsatukan kejujuran ya, dalam setiap kunci sukses. Contohnya kalau kita membaca buku karya Thomas J. Stanley, judulnya The Millionaire Mind, ada 30 kunci sukses para orang kaya di dunia ini. Kiat nomor 1 kesuksesannya adalah jujur. Bukan jujur kacang hijau ya, kayak yang disukai Ibu Susi, jujur. Jujur betulan, bukan jujur, bukan bubur kacang hijau, tapi jujur, kejujuran mutlak ya. Jadi di sini dikatakan bahwa aku berjanji untuk tidak berprasangka terhadap diriku sendiri maupun terhadap siapa saja, walau sekalipun. Ya. Kalimatnya indahnya Ivan Bernal ini. Kemudian yang kedua, tidak berprasangka membantu Anda untuk secara langsung menghadapi kenyataan dengan benar. Jadi kita tidak boleh berprasangka pada orang lain. Ya. Kalau kita ingin dipercaya dan dianggap penting ya dari orang lain, tentunya kita jangan pernah berprasangka. Kita harus berpikiran positif. Ya. Kejujuran adalah sesuatu yang paling dalam. Kemudian yang keempat, Anda tidak harus berbohong, bahkan tidak dengan yang dinamakan kebohongan demi kebaikan. White lies. Ini yang nomor 4 ini, saya kadang-kadang nggak setuju dengan nggak boleh bohong demi kebaikan. Karena saya di rumah sering sekali bohong demi kebaikan, Bu Susi, Pak Nasr, Bu Istri. Ketika istri saya masak untuk buka dan sahur, Pak, udah enak nggak makanannya? Karena saya nggak mungkin berani tidak enak gitu ya. Wah enak, wah cocok nih. Hasilnya pas Pak, oh pas gitu ya. Ini white lies, ini kebohongan demi kebaikan. Ya. Nah seperti contohnya lah, misalnya Pak Nasr besuk ke temannya yang di rumah sakit. Kemudian dari diagnosis dokter dikatakan bahwa umurnya tinggal seminggu. Masa Pak Nasr ngomong, kamu tinggal seminggu loh kamu, begitu lewat loh, katakan nggak mungkin. Wah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini termasuk white lies ya, kebohongan demi kebaikan. Tapi dari Ivan Bernal itu katanya jangan bohong lah, walaupun kebohongan itu demi kebaikan. Tapi kalau saya terpaksa harus bohong ini sama istri saya harus tetap bohong. Kalau ditanya
Wah, saya masih kelihatan cantik, oh masih katanya. Masa kan masih, oh masih, saya akan mengatakan itu. Biar dimarahi Ivan Bernal nggak masalah, yang penting keluarga saya aman gitu ya. Kemudian yang strategi ketujuh adalah informasi sportif. Ya. Informasi sportif di sini dimaksudkan bahwa dalam keseharian kita, di era digital ini, di era informasi ini kan semua adanya slower dan faster. Nah, memang terkadang informasi yang masuk di kita ini ada yang sifatnya suportif, tapi ada yang sifatnya justru membuat kita tidak bagus gitu ya. Istilahnya kontraproduktif. Jadi di sini mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan aku tidak bisa, Anda menidurkan pikiran kreatif Anda. Karena apa? Informasi-informasi yang masuk ini itu memang harus disaring dulu. Jadi tidak semuanya kita telan, kita berlakukan dalam menjawab persoalan. Kemudian yang kedua, kita semua adalah produk dari masa lalu. Kita semua produk dari masa lalu. Kita tentunya sependapat ya, Ibu Bapak sekalian, kita yang ada di sini adalah produk masa lalu. Jeng Sri kan juga produk Ibu dari masa lalu ya, Jeng Sri ya. Kan tidak langsung mencongol seperti ini, pinter ngomong gitu kan, enggak. Itu produk dari masa lalu gitu ya. Jadi kita paham betul masalah ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda tahu apakah info suportif Anda bermanfaat atau merugikan jika Anda tidak mengidentifikasi dan memeriksanya. Oleh karenanya sekali lagi Ibu Bapak sekalian, info-info yang masuk kita sebagai pendukung kita ini memang betul-betul harus kita identifikasi. Kita tidak boleh menerima informasi begitu saja tanpa memeriksanya. Lanjut, kita akan menuju strategi 8, karena saya mencoba menyisakan waktu untuk tanya jawab nanti. Yang strategi 8 adalah menetapkan tujuan. Salah satu tipuan paling kejam adalah tipuan yang membuat Anda berpikir bahwa Anda mencapai tujuan Anda. Padahal Anda sebenarnya sedang membanting tulang di atas sebuah treadmill. Jadi ketika kita lagi di treadmill, ada pemikiran manis sebentar lagi mencapai tujuan. Padahal kita sedang bermain ya, lari-lari jalan di treadmill. Tapi ini dikatakan demikian oleh Ivan Bernal. Jika Anda tidak mendefinisikannya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Jadi masalah tujuan ini memang kita harus definisikan. Ya karena semua di dalam kegiatan berbisnis kita harus selalu mendesain tujuan dulu. Gitu. Baru yang lainnya, bagaimana cara kita mencapai tujuan. Kemudian orang yang sukses adalah pemimpi dan pembuat tujuan yang baik. Ada salah satu cerita ini dalam sebuah perusahaan besar, CEO-nya itu istilahnya datangnya itu kapan-kapan saja gitu ya. Tapi dia kalau datang mesti memberikan sesuatu yang positif sebagai pengembangan perusahaannya. Makanya dari stafnya, dari board director atau board commissioner selalu mengatakan, Pak, Bapak jalan-jalan saja Pak, jalan-jalan istirahat beberapa minggu, terus nanti pulang Bapak bermimpi apa di sana, kita coba akan terjemahkan. Jadi mimpi CEO ini keren banget gitu loh. Mimpinya itu selalu bisa didefinisikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Ada yang ahli menerjemahkan mimpi rupanya di situ. Jadi cocok gitu untuk saya yang suka mimpi, kita disuruh pergi terus gitu ya. Kemudian pulang kita cerita mimpinya apa, kemudian diterjemahkan oleh tim sebagai satu hal yang bersifat strategis. Jadi di sini orang yang sukses adalah pemimpi dan pembuat tujuan yang baik. Pemimpi dan pembuat tujuan yang baik. Karena kadang pemimpi kan kalau kita bicara masalah visi, itu kan mimpi juga ya Pak Nasar ya. Kita punya visi itu sebetulnya mimpi juga, karena itu belum menjadi langkah aksi. Karena kalau kita bicara masalah visi, kita biasanya gandengannya adalah visi, misi, dan tindakan ya, tindakan. Ini makanya kita harus kali-kali menjadi pemimpi yang baik. Kemudian dari mimpi itu kita membuat tujuan yang baik. Kemudian jika Anda bisa menetapkan tujuan harian, yakinlah bahwa Anda juga bisa menetapkan tujuan jangka panjang kita. Ya, kalau kita melihat secara nasional, kita
ada istilahnya tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka pendek kita kan 5 tahun ya APBN itu ya. Tapi APBN-nya itu udah keluar, tapi ibunya belum yang jangka panjang gitu. Jadi duluan anaknya dari ibunya, tapi ya nggak masalah, bisa berjalan ya, karena visi misi Presiden waktu beliaunya menyampaikan waktu kampanye ini ada menjadi satu rencana kerja beliau selama 5 tahun. Itu jika demikian, kalau kita menetapkan tujuan harian, maka Anda juga bisa menetapkan tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan memberikan fokus pada hidup Anda. Tentunya kita harus mendapat ya, ketika kita sudah desain satu tujuan, tujuan itu harus kita capai ya. Karena percuma kita membuat suatu perencanaan tujuan kalau kita tidak kejar untuk kita realisasikan. Selanjutnya, strategi ke-9, keadaan pikiran. Dikatakan bahwa cara Anda menggunakan pikiran Anda akan menentukan masa depan pikiran Anda. Zua what you think. Mungkin kita masih ingat ya, 5 keajaiban besar pikiran kita. Saya pernah menyampaikan beberapa saat yang lalu, bahwa kita itu mempunyai keajaiban pikiran ya, 5 keajaiban besar pikiran kita. Yang pertama adalah kemampuan mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Yang kedua, kemampuan membayangkan masa depan Anda secara kreatif. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh informasi. Yang keempat, mampu melenyapkan pikiran-pikiran dan emosi negatif. Yang kelima, kemampuan untuk menjalani bagian kepribadian kita yang paling Anda inginkan. Jadi kita sebetulnya punya kemampuan, ya, 5 kemampuan ajaib kita ini di dalam pikiran kita ada itu. Sehingga kekuatan berbuat positif menjadi lebih baik ya, dari sekedar suatu kesempatan selangkah demi selangkah, daripada tidak pernah terjadi pada diri. Jadi masalah selangkah demi selangkah ini memang kita harus terapkan. Kita tidak bisa menggunakan satu cara yang istilahnya langsung mencapai semuanya, nggak bisa. Kita harus menggunakan pikiran kita untuk menentukan masa depan kita, kemudian kita harus mampu mengendalikan emosional kita, dan kemudian kita harus mampu meng-create kesempatan selangkah demi selangkah. Karena pada dasarnya berpikir positif suatu hal yang terbaik yang pernah terjadi pada diri kita. Selanjutnya strategi ke-10 ini, mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini memang salah satu perasaan yang paling menakutkan namun melegakan. Berasal dari kesadaran bahwa Anda mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Oleh karenanya, jika Anda marah, menyingkirlah. Ini bagus banget ini, jika Anda marah, menyingkirlah. Itu butuh keberanian. Konon ada marah yang bermanfaat dan ada marah yang tidak bermanfaat. Karena katanya marah itu mudah. Tapi marah yang bermanfaat buat organisasi, buat perusahaan itu sulit katanya. Maka di sini dikatakan, jika Anda ingin marah, menyingkirlah gitu. Lungo, mangan. Jadi ini jadikan kita kalau bisa jangan marah. Jika Anda marah, menyingkirlah. Karena kita harus mengendalikan pikiran kita. Ya. Kita harus mengendalikan pikiran kita sehingga hal-hal yang negatif kalau bisa memang harus kita singkirkan. Mohon maaf, mau minum kopi belum buka jadi mohon maaf. Jadi yang penting kita pahami bersama bahwa setiap kita itu memiliki 4 emosi dasar. Marah, sedih, takut, dan gembira. Jadi semua marah tersimpan sebagai marah. Tetapi jika Anda bisa memprosesnya dari marah ke sedih, dari marah ke takut, Anda juga bisa memulihkannya menjadi marah, menjadi gembira. Nah inilah yang menjadi tantangan kita, jangan sampai marah itu tersimpan sebagai marah. Jadi marah boleh disimpan ke sedih,
marah boleh kita simpan menjadi takut gitu ya. Tapi yang paling penting di sini bagaimana memulihkan masalah marah ini menjadi sesuatu yang menggembirakan. Mudah-mudahan ini bisa, karena kita terbiasa mengendalikan marah. Ya. Kayak Bu Susi ini kadang-kadang suka marah. Saya lihat kalau di rumah sama Jeng Sri kadang-kadang marah. Tapi kadang-kadang sama suaminya juga marah. Gitu. Kasihan betul Pak Suryono. Belum pulang ya Pak Suryono ya? Belum ya. Selanjutnya, yang strategi ke-11. Nah, inilah, isilah cawan Anda sendiri lebih dahulu. Ini memang istilah cawan Anda sendiri lebih dahulu, berbicara masalah cinta. Saya kadang-kadang kalau berbicara masalah cinta, deg-degan saja. Saya takut menyintai dan dicintai. Gitu. Cinta adalah komponen hidup yang paling mendasar. Hidup adalah cinta. Ini kayak Shakespeare ini. Ini Ivan Bernard ini memang kalimatnya, mohon maaf ini, kayak puisi gitu, tulisannya kayak puisi. Ya. Cinta adalah komponen hidup yang paling mendasar. Hidup adalah cinta. Cinta adalah memberi, tidak lebih dari itu. Dan sudah pasti tidak kurang dari itu. Cinta adalah suatu cara hidup, suatu sikap, suatu keadaan pikiran. Ya. Dan cinta tidak datang kepada Anda. Cinta berasal dari dalam diri Anda, dan Anda harus memberikan agar ia ada. Ya. Ini kan kalimatnya serem, Jeng Sri ya. Cinta tidak datang kepada Anda, cinta berasal dari dalam diri Anda, dan Anda harus memberikannya agar dia ada. Mencerna tulisan ini memang perlu pelan-pelan membaca gitu ya. Ternyata betul juga ya. Cinta tidak akan ada kalau kita tidak memberikannya kepada Anda. Kita memberikannya itu agar ia ada, cinta itu ada. Nah, kita berbicara cinta sudah sajalah, kita ke strategi yang ke-12 saja. Kemudian yang strategi ke-12 adalah mendengarkan. Ini saya juga mensitir itu tadi apa kata Bu Lisa. Kita harus lebih mau mendengarkan karena telinga kita dua gitu ya. Telinga kita dua, kiri kanan, sehingga kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Intuisi didefinisikan oleh kamus Webster sebagai seni dan ini keliru saya. Oh betul-betul ya. Ada intuisi. Seni dan kemampuan alamiah untuk mengetahui secara langsung tanpa menggunakan proses-proses rasional. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan intuisi. Kebijaksanaan sering datang terbungkus dalam keheningan. Yang nomor satu ini mendengarkan. Kebijaksanaan sering datang terbungkus dalam keheningan. Ketika suasana hening, ya, ketika kita mungkin kita lagi tafakur, lagi berdoa gitu ya, terkadang ada suara-suara hening ya, suara-suara hening yang bisa kita dapatkan di situ sehingga ini kita bisa desain sebagai satu kebijaksanaan. Ini memang betul yang disampaikan Evan Bernard ini, bahwa di dalam keheningan itu sering muncul satu kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah kebanyakan dari kita mempunyai firasat atau intuisi. Dan intuisi ini harus digunakan oleh semua orang. Intuisi harus digunakan oleh semua orang, dan Anda harus menggunakan waktu dan berlatih melepaskan pasrah untuk menguji intuisi Anda. Terkadang intuisi ini memang penting di dalam kita mengambil satu keputusan. Go no go sesuatu, ya kita berangkat atau tidak berangkat, itu biasanya juga intuisi juga mempunyai andil dalam kegiatan tersebut. Di dalam kita juga mengambil keputusan, firasat intuisi ini juga terkadang menjadi satu hal yang mutlak bagi kita untuk segera kita mengambil keputusan. Ini bisa ditanyakan kepada orang-orang yang sudah berhasil, dan Ivan Bernard setelah sekarang ini menjadi orang yang top, dia sangat memahami dan pernah menguji tentang firasat dan intuisi ini. Kemudian yang ke-13, strategi ke-13 adalah berbicara kepada diri sendiri, self-talk.
Di sini dikatakan bahwa pujilah apa yang Anda sukai, dan Anda akan mendapat lebih. Kritiklah apa yang Anda tidak sukai, dan Anda juga akan mendapatkan lebih. Jadi ketika kita memuji sesuatu, kita akan mendapat lebih, tetapi kita membuat kritik terhadap sesuatu juga mendapatkan lebih. Di sini maknanya adalah bahwa kita memuji sesuatu, memuji seseorang mungkin, tentunya feedback-nya juga akan positif pada diri kita. Tapi ketika kita memberikan kritik yang membangun kepada orang lain, feedback-nya juga positif pada diri kita. Ini mungkin ini yang harus kita biasakan. Karena di dalam konteks puja memuji itu memang terkadang kita perlu gitu. Kita memuji Jeng Sri, aduh cantiknya anak sopo, ini kan perlu juga kan ya. Baru umur sekian kok ngomongnya udah cerdas, itu kan juga uji. Dan dia begitu kita puji mereka, tentunya feedback-nya positif buat kita. Dikatakan juga oleh Seneca, filsuf Romawi, bahwa ucapan adalah indeks pikiran. Ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, bahwa ucapan kita adalah indeks pikiran kita. Karena apa? Kita selalu berbicara pada diri sendiri, kita terkadang harus selalu berusaha berbicara dengan diri sendiri itu hal yang positif juga katanya, ya. Karena yang kita ucapkan ke mulut itu meluap dari hati kita, gitu ya. Kita ngomong ini kan nggak mungkin spontan ngomong kalau dari diri kita tidak ingin ngomong seperti itu. Kemudian hidup dan mati dikuasai lidah. Ini Raja Salomo yang mengatakan demikian. Jadi lidah ini penting sekali karena katanya mulutmu adalah harimaumu, katanya. Ini penting juga kita pahami, makanya kita harus berhati-hati. Ketika kita berbicara itu harus sangat berhati-hati. Karena sekali lagi hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Kemudian apa yang Anda mulai fokuskan adalah apa yang Anda ucapkan. Anda diyakini oleh pikiran Anda, kata yang diucapkan memperkuat citra dalam pikiran Anda, dan akhirnya gambar mental bisa menjadi kenyataan. Jadi semuanya memang berawal dari pikiran kita. Ketika ngomong itu bukan hasil pikiran kita. Dan pikiran-pikiran kita setelah kita omongkan, ya, itu biasanya menjadi satu kenyataan. Makanya beberapa saat yang lalu kita juga pernah berbagi tentang law of attraction. Kalau kita selalu bicara positif, selalu berbicara positif dan positif, itu hasilnya akan positif. Tapi ketika kita bicara masalah negatif terus dalam kehidupan kita, itu hasilnya juga negatif. Oleh karenanya, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu berpikir positif. Kemudian strategi ke-14, ini strategi terakhir, memberi ya. Memberi di sini adalah menyuapi pikiran Anda dengan benih-benih positif. Maksudnya memberi, menyuapi pikiran Anda dengan benih-benih positif. Memberi membangun harga diri yang makin tinggi. Kemudian yang ketiga, memberi menginspirasi orang yang kita bantu untuk membantu orang lain. Ini saya juga sangat setuju dengan memberi ini. Kalau di kita ya Pak Nasir, yang masalah berkaitan dengan membantu sedekah. Ya. Kalau kita memberikan sedekah ini hit and runs, ya kita beri bantuan dan kemudian kita lupakan, ternyata katanya ada rumusnya Pak. Ada rumusnya bahwa dalam satuan waktu tertentu, apa yang kita berikan secara ikhlas itu akan kembali ke kita. Betul kira-kira Pak Nasir seperti ini? Oke. Jadi masalah memberi ini menjadi satu hal yang mutlak. Sekali lagi bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dalam satuan waktu tertentu itu akan kembali ke kita secara berlipat ganda. Dan saya sangat setuju sekali dengan strategi 4 memberi ini, karena di dalam kehidupan kita, yang dalam konteks kehidupan kita beragama, hari ini juga sudah menjadi satu hal yang mutlak harus kita lakukan secara berlanjut. Ibu Bapak sekalian, 14 strategi sudah saya sampaikan, dan itu bukan buah pikiran saya, tapi saya mencoba adopt dari tulisan Ivan Bernal
Semoga Ibu Bapak bisa menerima ini, mudah-mudahan tidak tambah bingung, karena kalimat-kalimat Ivan Bernard ini memang sangat puitis ya, tapi menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita manfaatkan. Yang paling penting di situ, aturan nomor 1 dari Ivan Bernard ini, kita harus bisa meyakini bahwa kita semuanya adalah penting. Anda penting, kita penting, semuanya penting. Dan yang kedua, kita harus berangkat semuanya dari kegiatan kita bersosialisasi, bersama-sama kita membangun sinergi. Yang paling penting adalah kejujuran. Ibu Bapak sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih banyak. Silakan Pak Nasar. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih Bu Susi. Ibu Lisa ya, Ibu Lisa, ya saya juga terima kasih sekali kita menyimak dari awal. Nah, kemudian dalam kesempatan ini pertama saya mau tanya dulu ke Bu Lisa ini, Bu Lisa. Pak Lisa tentu kan sudah cukup lama ya dengan Riway ya kan. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan masalah yang berkaitan dengan banyak hal yang sangat bermanfaat. Ya tadi disampaikan Bu Lisa, karena yang paling penting kata Bu Lisa itu adalah kalau kita tidak hadir atau kita tidak ikut. Nah, jadi setiap event ini banyak sekali yang baru. Nah, itu banyak sekali yang baru. Nah, kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan pengalaman Bu Lisa tentang kecewa ini. Ya, kecewa dalam rangka katakanlah ya kita sudah tadi ada cerita 100 orang ya, 100 orang yang menjadi dihadapi, tidak ada satupun yang tidak ada satupun yang nyantol. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya ini bijak juga menyangkut ke yang lain Bu Lisa. Nah, tapi saya aja bertanya sama Bu Lisa, pernah nggak Ibu Lisa kecewa berat sehingga akan menggoncangkan apakah semangat atau merubah tujuan. Nah, gitu Bu Lisa. Itu. Nanti untuk Pak Imam nanti ya saya sekalian boleh Pak Imam. Boleh silakan. Jadi Bu Lisa tadi saya tanya itu, sekarang Pak Imam tentang memberi Pak Imam ya. Ini yang terakhir yang 14. Ini Pak Imam mungkin atau Bapak Ibu semua mungkin nggak percaya ya. Saya ditinggalkan oleh ayah saya, meninggal dunia, usia saya baru 5,5 tahun, Pak. Ya, saya belum sekolah. Percaya nggak Bapak Ibu, saya bisa berhadapan dengan Ibu dalam posisi sekarang, apa yang saya miliki itu karena ayah saya itu. Bagaimana mungkin? Kok bisa saya baru umur 5,5 tahun, saya tidak terlalu kenal juga persis ayah saya, gitu ya. Tapi dia sudah tidak ada. Tapi segala apa yang saya miliki, apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh sekarang ini, karena ayah saya. Kenapa? Karena yang 14 tadi, Pak. Ya, jadi apa? Ayah saya itu memberi, saya yang menerima. Jadi seorang yang memberi belum tentu langsung menerima, mungkin ke anaknya. Kalau saya cerita panjang, nanti nggak habis waktu. Saya mohon ulasan nanti Pak Imam tentang ini. Kembali ke Ibu Lisa, mohon dengan hormat Bu Lisa bisa diinikan tentang kecewa. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir atas pertanyaannya. Ya. Jadi lumrah ya, setiap orang pasti akan pernah merasakan kekecewaan. Kekecewaan itu saya ibaratkan ekspektasi yang kita letakkan itu tidak sesuai dengan realisasi. Jadi ketika kita ekspektasi misalnya levelnya 100, ternyata realisasinya hanya 50. Nah, kita pasti ada rasa kecewa. Tetapi kalau saya pribadi, ketika saya mengalami sesuatu hal yang di luar ekspektasi, saya balik lagi, Pak, ke kondisi sebelum saya berada di Riway. Kira-kira kalau saya tidak kenal di Riway, apa jadinya saya saat ini? Itu yang saya pikirkan. Jadi saya kembali mereview hal-hal yang saya syukuri setelah saya ada di sini. Jadi sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, serendah apapun realisasi yang saya terima, saya mengalami sebuah progres yang tidak akan saya dapatkan bila saya tidak berada di Riway. Jadi walau bagaimanapun, itu tidak akan mematahkan semangat saya, Pak. Seperti prinsipnya
Ya seperti tadi kita melihat laba-laba tadi, ketika dia membangun jaringannya dan jaringannya rusak, dia akan mulai dari yang baru. Atau petani yang tanamannya hancur karena badai atau karena banjir, dia akan memulai lagi menanam. Nah, jadi itu kembali lagi ke sikap seperti itu. Jadi tetap tujuan utama saya bergabung dengan Riwe adalah saya ingin sukses. Dan selama kita menjalani prosesnya, itu tidak mungkin akan berjalan mulus dan selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita tinggal merenung kenapa ya saya belum berhasil. Nah, pasti kita akan menemukan sebuah jawaban. Nah, itulah gunanya kita ada mentor, kita ada leader, kita ada pertemuan-pertemuan ya untuk memulihkan kembali rasa kecewa dan rasa down-nya kita gitu. Nah, jadi memang penting sekali acara-acara itu, Pak. Itu sih yang bisa saya bagikan. Jadi terima kasih banyak Bu Lisa. Berjalan terus. Oke, terima kasih. Nah, yang berkaitan dengan memberi tadi, Pak Nasir, ada seorang ibu-ibu kaya di Surabaya. Ibu-ibu kaya di Surabaya, beliau itu sangat dermawan ya, sangat dermawan sekali sehingga kekayaan dia itu dibagi-bagikan kemana-mana. Suatu saat ada yang bertanya kepada ibu itu, Ibu apa nggak sayang harta ibu diberikan kemana-mana itu? Siapa nggak sayang? Saya sangat menyayangi kekayaan itu, makanya saya titipkan kepada yatim piatu, kepada siapa-siapa yang membutuhkan, saya titipkan kepada mereka. Dan nanti itu manfaatnya itu nanti setelah saya nggak ada. Nah, itu. Jadi dari apa yang Bapak tanyakan, ketika kita betul-betul ikhlas dalam memberi itu, mungkin manfaatnya bukan sekarang. Ya contohnya orang tua Pak Nasir, istilahnya menanam pohon, ditanam pohon sekarang, bukan beliau yang memetiknya, tapi anak cucunya yang memetiknya. Saya kira itu satu analogi yang sederhana yang saya kira bisa menjawab apa yang ditanya Pak Nasir ya. Kita tanam sekarang, ya, kita tanam bukan kita yang memetik ya. Oke. Terima kasih Pak Nasir, mudah-mudahan jadi bingung atas jawaban saya. Tapi sebelum kita lanjut, mumpung ada saudara tertua kita ini, kita harus minta beliau ngomong dulu ya. Setuju, Pak Hasim. Monggo Pak Hasim, silakan Pak Hasim. Ini senior kita ini kan jarang sekali kita bisa nemuin pada saat-saat seperti ini. Silakan Pak Hasim. Saya ingin belajar dengan senior-senior. Nah, kenapa? Karena jujur saja Bapak Ibu, saya sebelum saya berada di Riwe Bapak Ibu, saya cerita balik lagi. Saya orang yang pada saat sekolah SD Bapak Ibu, saya tidak suka sekolah punya. Saya tidak suka sekolah, tetapi setelah saya menginjak sampai SMP, saya mulai mencintai dunia pendidikan. Contoh mengenai materi dalam pendidikan yang paling saya suka itu adalah PPKN dan matematika. Itu boleh dibilang rata-rata itu nilainya paling rendah pun adalah 8,5. Itu paling rendah. Bahkan kadang-kadang 9. Itu sangat hobi. Jadi dari situ kalau dari dunia pendidikan dari SMP saya mulai suka. Tetapi karena finansial di keluarga tidak memadai sehingga saya tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya. Jadi saya merasakan pasti makin pendidikan makin tinggi, otomatis inspirasi atau wawasan yang kita dapatkan lebih banyak, benar nggak? Nah, bagaimana nanti orang tamat sekolah SMA atau sudah kuliah, pasti materinya, oh ada dosen yang ngajar segala macam, pasti keren sekali, benar nggak? Jadi saya cari mulai dari tamat SMP tahun 1997 sebenarnya sampai tahun 2012 ya, sampai tahun 2012. Tidak ada satu lingkungan yang bisa mendidik saya menjadi orang yang lebih hebat, lebih pintar, wawasan lebih luas. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tetapi setelah bergabung di Riwe Bapak Ibu, memang tahap awal sangat susah. Tahap awal sangat susah sekali. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ilmu
dari orang-orang hebat, orang sukses, lebih senior dibandingkan saya di bidang masing-masing ataupun di Riwe, saya perlu naik kapal ke Singapura atau ke Malaysia, harus naik bus segala macam. Dan celakanya apalagi Bapak Ibu, kita mendengar inspirasi-inspirasi hebat, tetapi mereka pakai bahasa Mandarin semuanya. Sehingga saya sendiri tidak pernah bisa saya tidak bisa baca tulis tentang Mandarin karena memang di kampung kami maaf kata tak ada yang namanya sekolah Mandarin. Dan maaf kata saya pindah ke Batam waktu kerja di Batam, semua channel yang saya nonton setiap hari apa? Film Indonesia saja. Wiro Sableng lah, apa yang bahasa Indonesia, yang lain saya tak paham. Jadi seiring berjalan waktu mindset pelan-pelan terbuka, oke. Teman-teman di Indonesia mulai satu persatu ikut saya ke Singapura, dan mereka yang paham Mandarin punya sedikit banyak mereka pulang cerita-cerita sehingga budaya Riwe itu terbawa ke Indonesia. Setelah budaya Riwe itu terbawa di Indonesia, wah, pelan-pelan orang hebat ini keluar semua Bapak Ibu. Orang-orang hebat satu persatu keluar, mereka dari maaf kata boleh dibilang makan garam lebih banyak dibandingkan kami makan nasi. Sehingga jujur saja Bapak Ibu, saya sendiri merasakan sangat beruntung. Saya merasa sangat bersyukur. Kenapa? Contoh hari ini Bapak Ibu. Hari ini kalau kita tidak ada di Riwe, ada gak kita punya kesempatan belajar dengan Pak Imam Wahyudi, dengan Pak Nasir, Bu Susi Suryono? Ada gak kesempatan? Saya rasa tidak. Saya sendiri ya. Saya sendiri tidak mungkin ada kesempatan seperti ini. Contoh, Pak Imam atau Pak Nasir diundang ke sebuah universitas untuk melakukan sebuah kuliah, sebuah materi. Saya sendiri yang tamat SMP mau pergi universitas mana? Sama sekali tidak pernah ada kesempatan, benar. Tidak mungkin saya bisa sampai ke sana untuk mendengar kuliah yang diedukasi oleh Pak Nasir maupun Pak Imam. Tetapi setelah datang ke Riwe, kita lihat, tidak peduli kita ini siapa Bapak Ibu. Tidak peduli kita ini siapa. Tua, muda, sekolah tinggi, tidak tinggi, kaya, miskin. Saya rasa kita semua datang ke Riwe tidak melihat yang bagian seperti ini. Setuju gak? Sehingga saya merasa platform Riwe ini telah bisa menetralkan kita semua. Tanpa melihat latar belakang seseorang. Makanya kadang-kadang saya berpikir Riwe ini sangat cocok dengan lambang negara kita, ya Kak? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya Kak? Itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sama juga Bapak Ibu, kita di Riwe, kita berasal dari bermacam-macam latar belakang, tetapi tujuan kita juga satu, benar gak? Tujuan kita ingin sehat, tujuan kita ingin sukses, itu saja. Tanpa membandingkan si A siapa, si B siapa. Contoh Bapak Ibu, yang hari ini semua yang ikut acara ini, sebenarnya Bapak Ibu yang dari Crossland bergabung di acara ini, Anda punya transaksi, Pak Imam, Pak Nasir, Bu Susi ada pengaruh gak? 1% pun mereka tidak pernah pengaruh, tidak ada pengaruh. Tetapi mereka berbagi ilmu, Anda bayar gak? Anda tidak bayar Bapak Ibu. Dan cara-cara seperti ini, lingkungan seperti ini tidak bisa kita ketemukan di bidang-bidang di luar Bapak Ibu. Maka saya selalu mengatakan Anda bergabung dengan Riwe Internasional. Sebenarnya Anda mendaftarkan diri di sebuah universitas kehidupan. Dan Anda bisa belajar seumur hidup tanpa Anda harus bayar SPP bulanan. Nah, ini menurut saya sebuah investasi yang menurut saya sangat-sangat murah sekali. Setuju gak Pak Imam? Contoh Pak Imam kalau mau sekolah lagi, mau nanti ambil jurusan apa, dia harus bayar berapa? Tetapi di Riwe dikasih jurusan 1 star, 2 star, 3 star, tim elit Papua, tak perlu bayar. Ilmu dibayar seumur hidup. Sekali bayar selesai semuanya Bapak Ibu. Dan hari ini saya datang sini saya sangat terharu Bapak Ibu. Saya bisa mendengar inspirasi-inspirasi yang begitu bagus yang dari Pak Imam Wahyudi dan Bu Lisa. Benar-benar saya melihat hari ini Bu Lisa punya S2 yang asli dikeluarkan. Selama ini dia hanya nebeng saja. Dan
Yang membuat saya terharu juga apa yang dikatakan Pak Nasir, bahwa apa yang dia dapatkan sekarang adalah hasil dari apa yang orang tuanya, boleh dibilang semua adalah hasil investasi orang tua, benar gak? Dan saya selalu pesan kepada teman-teman sekeliling saya, selama kita ada orang tua, hargai. Dan walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita harus mengingatnya selamanya. Kenapa? Tanpa mereka tidak ada kita hari ini. Nyawa kita itu diberi dari mereka. Baik, tidak baik, itu urusan lain. Ya gak? Dan yang jadi masalah, mereka adalah guru kita. Mereka yang memberikan kehidupan kepada kita. Setuju gak? Dan seperti apa yang dialami oleh Bu Lisa, misalnya 100 orang tak ada hasil. Seperti kita harus ingat balik lagi apa yang dipesan oleh Pak Imam Wahyudi. Kita mau berpikir positif atau negatif. Boleh berpikir negatif. Oh, next saya tak mau undang orang lagi. Buktinya 100 orang sudah tak ada hasil. Kalau gitu setiap hari kita tidak bawa buat acara. Ada hasil nggak Bapak Ibu? Dia tidak akan ada hasil. Sama, saya dulu bikin acara di Haris Kelapa Gading. 125 pack saya undang Bapak Ibu. Yang datang 4 orang aja. Setelah itu foto-foto, makanan, buka pun tidak, kami pulang. Tapi apakah karena 125 orang itu kami tak mau bikin acara lagi? Tidak. Kita belajar dari pengalaman yang ada. Kenapa acara ini tidak ada orang? Oh, teknik mengundangnya salah. Persiapan acaranya salah. Oke, kita harus ubah. Lalu kalau 100 orang datang, kenapa tak ada hasil? Oh, masalahnya di mana? 100 orang yang leader bertanggung jawab cuma 1. Dalam dunia pertandingan olahraga, 1 lawan 10 mana yang menang? Pasti yang 1 sudah KO duluan, benar kan? Apalagi 1 lawan 100. Babak belur lah yang 1 tadi, benar gak? Jadi kita harus belajar. Kita harus belajar kemampuan diri kita sendiri. Dia bisa mengontrol berapa orang. Ini yang paling terpenting Bapak Ibu. Kita ingin sukses di Riwe, kita mesti paham. Yang kita kejar adalah kualitas, bukan kuantitas. Kalau kuantitas, boleh. Contoh nanti Bu Susi Suryono, nanti ada resepsi anaknya, dia boleh undang 1000 orang. Kenapa? Karena itu kelihatannya beda. Tetapi coba kita acara Riwe kita sendiri bikin 1000 orang, apa hasilnya? Dia akan memberikan kita hasil yang berbeda. Tetapi balik lagi Bapak Ibu, kita semua mesti bersyukur. Kita berada di satu platform yang mengajarkan kita 6 nilai inti kehidupan. Sehingga tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita telah memiliki sebuah lingkungan yang selalu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik lagi. 6 inti kehidupan ini ibaratnya sebuah GPS, yaitu ibaratnya sebuah koordinat yang telah diset. Kadang-kadang kita melenceng di arah balik, melenceng diarahkan balik lagi, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan paling penting, seperti apa yang dikatakan Bu Lisa, apa yang ditanyakan Pak Nasir, memang setiap masalah yang datang ke kita, pasti ada rasa jenuh, ada rasa jengkelnya. Kadang-kadang, kenapa saya harus seperti ini? Ya kan? Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Kita harus ingat kembali, kenapa saya ingin jalankan Riwe. Apa yang saya inginkan di bidang ini? Itu adalah koordinat yang tak boleh kita hilang. Ibaratnya kita disediakan sebuah kapal yang mewah. Semua peralatan canggih. Tetapi pada saat Anda melaut, Anda tidak tahu Anda mau kemana. Sehingga kadang-kadang angin sepoi-sepoi Anda sudah bilang badai mau datang. Gelombang sedikit aja Anda sudah merasa gelombang itu seperti 5 meter, 10 meter. Langit baru agak mendung dikit, Anda sudah bilang, wah ini angin topan mau turun ini. Anda langsung balik lagi tempat berlabuh. Kenapa? Karena Anda tidak punya tujuan. Tetapi kenapa begitu banyak pelaut, mereka bisa mencapai tujuan yang sangat jauh tanpa melihat angin, badai, topan, ombak segala macam. Karena dia ada set sebuah koordinat di mana dia mau tuju. Di mana dia mau pergi. Sehingga dengan tujuan yang dia dapat, yang dia telah setkan, dia tidak peduli. Karena dia sudah tahu sampai ke sana apa yang dia dapat, dia mau lakukan apa.
Sehingga hal tersebut dia tidak melihat proses perjalanan ini sebagai masalah. Dia melihat jika sampai ke sana peluang dia apa. Maka kita ingin sukses, target kita harus besar Bapak Ibu. Pada saat target kita besar, masalah akan menjadi kecil. Tetapi pada saat target kita kecil, dia masalah akan menjadi sangat besar. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya harap kuliah-kuliah seperti ini jangan tinggalin Bapak Ibu, apalagi ada kesempatan belajar dengan Pak Nasir, Bu Lisa, Pak Imam. Wah, saya merasa saya tidak perlu baca begitu banyak buku, karena kenapa? Semua Pak Imam sudah baca dan uraikan semua, sangat enak. Inilah liwe Bapak Ibu, Bu Susi lagi. Nah, yang jadi masalah sekarang, spirit seperti ini, ada berapa orang yang menduplikasikannya? Bayangkan ada 10 orang Bu Susi lagi, 10 orang Pak Imam Wahyudi, 10 orang Pak Nasir atau Bu Linggawati, masing-masing menduplikasikan spirit seperti ini Bapak Ibu. Maka berapa banyak orang yang bisa kita selamatkan dari mindset yang lebih bagus. Itu paling penting, mindset yang lebih positif, lebih percaya diri. Dan ilmu-ilmu seperti ini Bapak Ibu, kalau kita duplikasikan ke anak cucu, ada ruginya atau tidak Bapak Ibu? Banyak orang tua mereka membawa anak-anaknya ke riwe. Belum tentu mereka sukses, belum tentu. Tetapi mereka sudah tahu. Anak-anak mereka masuk ke riwe, minimal mereka mendapatkan pendidikan yang bagus untuk kehidupan sehari-hari. Setuju gak? Nah, ini yang saya rasakan, ini yang saya pribadi rasakan. Nah, itu kurang lebih Pak Imam. Saya sangat berterima kasih dikasih kesempatan belajar dengan Pak Imam yang setiap kali membuat saya semangat seperti saya lagi pakai baju sekolah, Bapak. Ya, cuma sekolahnya bajunya pakai jas sekarang. Terima kasih Pak Imam dan semuanya. Terima kasih, ini komentar yang berkelas menurut saya ini. Makasih Pak Hasyim. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini komentar yang berkelas. Tadi disinggung Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Saya menarik sekali kalau sudah mengkait ke sini nih. Sebetulnya di dalam acuan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika itu ada sambungannya ya sebetulnya. Tapi sambungannya ini dipakai sebagai motonya Lemhanas. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, itu sebetulnya kalimat lengkapnya itu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Jadi berbeda-beda tapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi artinya Tanhana Dharma Mangrua itu tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi yang namanya benar ya satu. Kalau sudah benar ya benar. Jadi tidak ada benar aksen satu atau dua itu enggak. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara masalah kebenaran adalah satu. Dan kita ada itu, kebenaran yang ada itu ada di riwayat itu.